Halo Virgo, yuk kita lihat apa formula cinta Virgo di musim ini. Mulai Agustus sampai 9 September, ada konstelasi yang luar biasa yang akan sangat memengaruhi kehidupan para Virgo. Ini berhubungan dengan kenyamanan, kemewahan, ya. Dan bukan hanya itu saja, yang paling penting sangat berhubungan dengan percintaan. Temanya ada yang mendekat, ada yang kembali, tapi Virgo akan lihat siapa yang benar-benar serius. Jadi sampai 9 September, kehidupan hubungannya Virgo bisa memasuki fase yang jauh lebih serius. Ini bukan hanya berlaku untuk yang single aja ya. Untuk yang udah punya pasangan, udah menikah, sedang bertengkar, sedang berpisah, atau mungkin saat ini berada dalam hubungan yang nggak jelas, konfigurasi ini bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena kita lihat di sini, Venus ya itu sedang berada di Libra, di mana Libra adalah rumah keduanya Virgo dan berhadapan langsung dengan Saturnus yang berada di Aries, juga ada Neptunus ya. Dan ini Saturnus dengan Neptunus sama-sama sedang retrograde. Aries itu sendiri adalah rumah ke-8 dari Virgo, dan yang hebatnya lagi di sini oddnya aja itu berada di kurang dari 1 derajat. Jadi ini adalah salah satu aspek utama periode ini. Pertanyaan yang munculnya bukan siapa yang suka sama aku, tapi apa hubungan ini cukup kuat untuk dibangun menjadi sesuatu yang nyata. Karena rumah kedua itu bicara tentang nilai diri, keamanan, uang, keluarga, dan apa yang kita anggap berharga. Sementara kalau kita bicara rumah ke-8 ya, rumah ke-8 ini adalah tentang intimasi, kepercayaan, keterikatan, uang bersama, aset, dan hal-hal yang dibagi dengan orang lain. Bisa juga warisan ya. Jadi hubungan Virgo kali ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Ini berhubungan dengan cinta, keamanan, ditambah lagi kepercayaan, ditambah masa depan. Jadi sampai 9 September, kalau nanya orang lama masih bisa kembali, masih. Orang baru bisa muncul, bisa. Teman lama atau teman bisa berubah jadi lebih dari teman, sangat bisa. Pasangan yang sudah ada bisa membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, ya. Dan hubungan yang selama ini belum jelas, bisa nggak sih kalau mulai dipaksa untuk menentukan arah? Kayaknya bakal bisa. Kalau enggak, hubungannya yang akan bubar. Nah, kemudian ada lagi, uang dan cinta bisa bertemu. Ini tema yang lain ya dari bagan ini. Ini tema yang cukup kuat juga lagi. Venus di rumah 2 itu berhadapan dengan Saturnus di rumah 8. Hubungan dan uang bisa saling berkaitan. Kemungkinannya pasangan ngajak investasi. Yang kedua, membeli aset bersama, atau ngomongin soal cicilan, atau mengatur uang rumah tangga, atau bisa juga menentukan pembagian tanggung jawab keuangan antar pasangan. Venus bicara tentang kenyamanan dan kemewahan, sementara Saturnus bicara tentang disiplin. Di sini Saturnus sedang retrograde. Artinya, efek yang ditimbulkan oleh Saturnus bisa jadi 2 kali lipat. Berarti saat ini bukan saatnya bermewah-mewahan, justru untuk mengatur keuangan dan gaya hidup agar bisa selaras dengan energi saat ini. Bisa juga ada kepercayaan dari pihak lain berupa investasi atau uang dalam hubungan kemitraan yang harus benar-benar disiplin dan mungkin sedikit mengganggu kenyamanan para Virgo. Kalau untuk hubungan baru, Virgo sebaiknya nggak terlalu cepat mencampurkan perasaan dengan uang ya. Pastikan hubungan udah punya pondasi yang jelas dulu sebelum masuk terlalu jauh ke urusan keuangan. Selain itu juga ada tema private ya, atau jarak. Penguasa rumah ke-7 nih si Jupiter, dia berada di rumah ke-12. Ini rumah ke-12 itu sebetulnya identik dengan pengasingan ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Jupiter yang ada di rumah 12, beberapa hubungan Virgo itu mungkin bisa memiliki unsur privat, jarak, orang dari tempat yang sama sekali berbeda, hubungan yang disembunyikan atau nggak diketahui oleh banyak orang. Atau mungkin juga seseorang yang memang orang ini super sibuk atau jauh ya, jadi nggak bisa sering ketemu. Nah, selain itu juga kehidupan pribadi dia sangat tertutup. Jadi jangan heran kalau hubungan penting Virgo kali ini nggak akan langsung kelihatan sama banyak orang. Nah, kalau Virgonya nggak mikirin cinta gimana? Tetap konfigurasi ini akan bekerja. Kenapa? Balik lagi, Venus ya di rumah 2 dan Saturnus di rumah 8 ini juga bicara tentang uang pribadi versus uang bersama, keamanan finansial, aset, investasi, utang piutang, dan tanggung jawab dengan pihak lain. Di sini ada Uranus di rumah 10, dia akan membawa perubahan karir ya. Jadi bisa aja seorang yang masuk ke kehidupan Virgo ini nggak langsung jadi pasangan, tapi partner profesional dulu, rekan kerja, partner bisnis, atau orang yang berkembang menjadi hubungan yang personal.
Kalau kamu adalah Virgo single, maka Venus yang berada di Libra ya, rumah kedua ini bikin daya tariknya Virgo itu muncul bukan hanya dari penampilan atau romantisme aja. Orang bisa tertarik karena lihat Virgo itu sebagai seorang yang bernilai, stabil, elegan, dan bisa diandalkan. Selain itu juga punya standar yang bagus. Jadi pendekatannya bisa lebih serius, bukan sekedar ih kamu ganteng, ih kamu cantik, ih kamu menarik, bukan ya. Tapi juga terlihat seperti saya melihat kamu sebagai seseorang yang layak untuk dipertimbangkan dalam satu hubungan atau punya hubungan dengan saya. Yang menariknya lagi, penguasa rumah ketujuhnya itu ya, itu adalah Jupiter ya. Nah, ini sedang berada di rumah ke-12 Jupiternya. Ini membuka kemungkinan seseorang yang akan muncul dengan cara yang agak private ya, atau nggak biasa. Misalnya ada orang yang selama ini tuh memperhatikan kamu gitu ya, seseorang yang berkomunikasi secara pribadi, seseorang dari tempat yang jauh, atau seseorang yang tidak terlalu banyak memperlihatkan kehidupan pribadinya sama Virgo, tapi ternyata dia memperhatikan kita gitu. Atau hubungan yang awalnya belum diketahui banyak orang. Nah, jadi untuk Virgo single, orang yang mendekat belum tentu langsung datang secara terbuka ya. Pasti pengen tahu dong, kira-kira nih orang itu kayak gimana sih? Kalau lihat dari bagan ini, rumah ketujuhnya kan Pisces, penguasanya Jupiter, dan Jupiternya berada di Leo, rumah ke-12 ya. Nah, maka karakter orang yang datang ini kombinasinya adalah orangnya tuh hangat, murah hati, percaya diri, kreatif, tapi dia cukup private ya. Jadi dia itu agak introvert. Jadi mungkin kelihatannya seperti orang ekstrovert, tapi sebetulnya dia tidak terbuka mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang ini bisa memiliki kehidupan pribadi yang tidak banyak diketahui orang, bekerja di belakang layar, atau dia sering bepergian, bahkan bisa jadi berada jauh dari dirinya Virgo saat ini ya. Memiliki pekerjaan yang bikin dia tuh jadi kayak nggak selalu terlihat gitu. Terus di sisi lain dia punya sisi artistik dan kreatif yang luar biasa, atau bisa jadi punya kehidupan yang cukup berbeda dari Virgo. Ada kemungkinan juga orang ini tuh lebih senior daripada Virgo ya, atau lebih berpengalaman, atau memiliki posisi tertentu dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Jupiter berada di Leo, dia ini adalah orang yang memiliki kepercayaan diri atau aura yang cukup kuat. Nah, ketemunya di mana? Ini munculnya melalui karir. Kenapa saya bilang begitu? Ini bagian yang sangat menarik untuk chartnya Virgo ya. Kenapa? Karena Uranusnya berada di Gemini. Oke, kita bicara tentang Gemini. Gemini adalah rumah ke-10 dari Virgo. Rumah ke-10 ini bicara lagi tentang karir, pekerjaan, jabatan, reputasi, dan lingkungan profesional. Jadi salah satu jalur perkenalan yang perlu diperhatikan adalah lewat pekerjaan, proyek, lingkungan profesional, atasan atau rekan kerja, klien, dan perubahan posisi. Atau bisa juga ya orang yang dikenal karena aktivitas publik atau profesional, dan di sini unsur Uranus ini yang dibawa sama dia tuh adalah unsur yang tidak terduga, kejadian tidak terduga. Bisa jadi nih munculnya tuh karena perubahan kerja, proyek baru, pertemuan profesional, atau perubahan aktivitas Virgo yang bikin Virgo ini ketemu dengan orang baru. Kemudian ada yang menarik lagi. Di sini Uranus ini trine terhadap Venus ya. Artinya ada jalur yang menarik. Ada perubahan karir atau lingkungan profesional yang akan membuka peluang sosial atau romantis. Wow. Kalau Virgo ini lagi bertengkar sama pasangannya atau lagi berpisah. Wah, ini bagian penting banget. Kenapa? Karena Venus di rumah kedua berhadapan sangat dekat dengan Saturnus yang lagi retrograde di rumah ke-8. Jadi kalau yang lagi bertengkar jauhan ya, nggak komunikasi, berpisah, atau bahkan udah putus nih ya, putus nyambung, hubungan itu bisa kembali jadi bahan pembicaraan, tapi bentuknya nggak selalu aku kangen, ayo balikan, nggak gitu ya. Saturnus di rumah 8, ini bawa pertanyaan yang jauh lebih serius. Apakah kita masih percaya satu sama lain? Terus masalah lama udah selesai belum? Gimana dengan komitmen? Gimana dengan kehidupan bersama? Gimana dengan uang atau tanggung jawab yang pernah dibagi bersama? Jadi kalau seseorang dari masa lalunya Virgo kembali, dia mungkin kembali itu akan membawa pembicaraan yang lebih serius daripada sekedar perasaan doang ya. Nah, kemudian kalau Virgo saat ini sedang bertanya dalam situasi bagan ataupun kosmik seperti ini, apakah mantan saya bisa balik? Jawabannya adalah ini bisa jadi salah satu manifestasi. Kenapa? Karena kembali lagi, namanya kan pengen balik lagi. Di sini Saturnus sifatnya sedang posisinya atau kondisinya sedang retrograde, jalan mundur, balik lagi gitu ya. Tapi juga saya nggak bilang bahwa mantan pasti kembali ya. Lebih tepatnya hubungan lama itu bisa kembali masuk ke ruang evaluasi. Nantinya tuh bisa berupa pesan ya, atau chat, pertemuan atau pembicaraan, atau sebuah situasi yang bikin Virgo itu kembali mempertimbangkan sebenarnya hubungan ini masih layak diperjuangkan nggak sih. Selanjutnya kalau Virgo yang sudah punya pasangan dan hubungannya baik-baik aja gimana?
Tenang aja, jadi aspek-aspek yang ada dalam konstelasi ini ya, ini bukan berarti masalah. Justru Venus dan Saturnus ini bisa membawa hubungan jadi lebih serius dan terstruktur. Karena rumah kedua dan ke-8 ini kan aksis ya. Jadi dia akan bicara tentang apa yang jadi milik aku dan apa yang kita bagi bersama. Nantinya tuh pasangan tuh akan mulai membicarakan ya keuangan, aset, rumah, investasi, mungkin bicara tentang apa ya, pembagian biaya, komitmen masa depan, atau keputusan yang membutuhkan kepercayaan. Jadi hubungan itu bergerak dari kita saling mencintai menjadi bagaimana kita harus membangun kehidupan bersama. Bicara Saturnus, kembali lagi kita bicara struktur. Terus kalau Virgonya sudah menikah gimana? Nah, kalau ini bahkan lebih konkret lagi. Kenapa? Karena Venus di rumah kedua berhadapan dengan Saturnus di rumah ke-8. Ini perhatikan uang keluarga, aset bersama, investasi, cicilan, utang piutang, dan pembagian biaya. Atau bisa juga bicara tentang keputusan finansial yang melibatkan pasangan. Dan kalau kita bicara rumah 8, ini juga bicara tentang keintiman dan kepercayaan. Jadi pasangan bisa mulai membicarakan sesuatu yang sebelumnya tuh sensitif banget untuk dibicarakan, tapi sekarang mungkin akan mulai terbuka membicarakan itu. Misalnya, keuangan masing-masing, rencana aset, batas dengan keluarga besar ya, atau rencana jangka panjang sebagai pasangan. Ini bukan berarti hubungan yang akan memburuk, justru bisa jadi fase membangun fondasi yang lebih kuat. Kalau ini Virgo punya relationship yang masih belum jelas statusnya apa, yang mungkin ya kita tuh deket tapi kita belum pacaran, atau kita tuh saling suka dan kita saling tahu kalau satu sama lain saling suka tapi nggak pernah ngomongin masa depan. Periode ini bisa membuat Virgo mulai bertanya, sebenarnya hubungan ini benar-benar punya arah nggak sih? Karena kalau bicara Venus ya, Venus itu ingin keseimbangan. Di sini ada Saturnus, Saturnusnya meminta struktur. Jadi hubungan yang terlalu lama menggantung bisa mulai bergerak menuju komitmen atau keputusan untuk berhenti menunggu. Dengan kata lain, semua status abu-abu mulai membutuhkan jawaban dan gak akan lagi bisa menjadi abu-abu ke depannya. Terus di sini juga ada Mars ya, yang dia itu square terhadap Neptunus. Lihat ya, di sini Marsnya itu membentuk sudut 90 derajat atau square dengan Neptunus. Artinya apa? Di sini jangan hanya melihat chemistry. Ini adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan ya. Marsnya itu ada di Cancer, rumah ke-11, dan Neptunusnya ada di Aries, rumah ke-8. Ini benar-benar membentuk square sekitar 2 derajat 25 detik. Ini dinamikanya begini nih. Teman atau social circle ya, terus kemudian menjadi ketertarikan, menjadi keintiman, kemudian ada sesuatu yang belum jelas. Jadi Virgo bisa aja ketemu seseorang melalui teman, komunitas, atau jaringan sosial, atau aktivitas kelompok, dan kemudian hubungan itu menjadi semakin dekat ya, chemistry-nya bisa kuat. Tapi lihat di sini, Neptunus di rumah ke-8 meminta Virgo untuk memastikan siapa sih orang ini sebenarnya, niatnya tuh sebenarnya apa sih? Apa dia benar-benar available? Apa statusnya jelas, clear? Atau ada masalah finansial dan emosionalnya yang belum terselesaikan? Karena sesuatu tuh bisa banget sangat romantis, tapi belum tentu udah punya fondasi yang cukup. Banyak orang yang bisa romantis padahal dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada satu keunggulan buat Virgo kali ini ya, Virgo akan semakin bisa membedakan siapa yang hanya memberikan perhatian dan siapa yang benar-benar bersedia membangun sesuatu bersama Virgo. Itu menjadi hal yang penting untuk seorang Virgo pada momen-momen ini dan kedepannya. Karena pada akhirnya Virgo, cinta yang penting itu ya bukan hanya yang bikin jantung berdebar atau deg-degan aja, tapi juga yang memberikan rasa aman, kejelasan, dan masa depan yang bisa dibangun bareng-bareng, ya enggak? Nah, jadi seperti itu untuk Virgo ya. Mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan Anda dan atau memperkuat keyakinan yang sedang Anda pegang saat ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bantu channel saya ya. Terima kasih.